software Blendernya seperti biasa. Buka dulu software Blender kalian. Nah, ini biasa kita hapus like-nya, Ctrl X, kameranya kita hidden, dan kita Shift A pada keyboard, baru image, reference, cari gambar pedang cloud. Nah, di Google ketikkan aja Cloud Strife Sword, atau kalian buat Sword in video game gitu, video game Final Fantasy 7. Nah, udah itu di bagian gambar ini kita geser dulu. Oke, G, Y pun bisa, grab, atau kalian mau pakai move pun bisa. Udah itu gambarnya kita besarkan skala pada keyboard. Baru di MT ini gambar ya, di MT gambar, klik object data properties, transparansinya di opacity-nya dikurangin. Nah, ini dia udah ada pedangnya. Nah, sebelum Ines mulai, seperti biasa Ines bilang, dasar pedang ini kan kotak sebenarnya. Jadi objek kita itu harus box. Di sini biar Ines kasih tahu ada berapa. Ini Ines hidden dulu ya cube-nya. Di sini ada berapa objek. Dah, kita lihat. Yang pertama, pedangnya ini, badan pedang sampai mata pedangnya ini box. Oke, satu berarti satu box. Kedua, ini di bagian gagangnya. Berarti ada dua box. Oke, yang ketiga ini silinder. Yang mirip sama gagang pedang di objek itu cuman silinder. Ini juga timbulnya extrude, di extrude. Dah, ketiga di sini ada lingkaran bulatan. Ines bedakan ntar ya, lingkaran, circle, bulatan, ini apa ya, bola aja lah ya. Bola berarti UV sphere. UV sphere. Nah, berarti ada 3, 1, 2, 3. Cube 2, bulatan 1, bola, baru 1 silinder. Oke. Sekarang kita mulai, kita buka cube-nya, klik objek cube, tekan Z pada keyboard, wireframe. Nah, S pada keyboard, Z pada keyboard, sumbu Z. Oke, S pada keyboard, X pada keyboard. Pedang si Cloud ini agak besar ya, Buster Sword, yang udah pernah mainkan seri Final Fantasy 7 di PS1 dulu, atau yang sekarang udah ke PC ya. Oke, S pada keyboard, Y pada keyboard. Untuk nipisin pedangnya, tidak perlu tipis sekali dulu ya. Udah. Oke, kalau udah pas seperti ini, kita copy untuk badannya ini. S pada keyboard, X pada keyboard kita geser. S pada keyboard, Z pada keyboard, sumbu Z. Oke, kita taruh ke bawahnya. Udah, dia kan agak berlebih tuh, agak berlebih. S pada keyboard, X pada keyboard, sumbu X, berarti kanan kiri, sumbu X. Nah, kan gini dia. Nah ini tipis sekali. Z pada keyboard, solid. Udah. Tanda kutip pada keyboard, right. S pada keyboard, Y pada keyboard, sumbu Y depan belakang. Nah, kan dia gini nih. Nah kan gini Buster Sword. Nah, oke. Z pada keyboard, wireframe untuk kerangka. Oke, sekarang kita mulai dulu di pedangnya ini. Nah, di pedangnya ini kan ada tajam ya. Tajamnya itu ke satu sisi saja. R dulu dirotasi. Nah, ini. Nah, gini. Ini dia ke kiri atau bisa ke kanan juga. Caranya gimana, Bang? Caranya, biar Ines ajarin ya. Ini batas terakhirnya di sini. Nah, lihat kan di pedang ini yang putih, batas terakhir di sini. Sama kayak kita, berarti petanya di sini. Berarti habis di batas terakhir itu kan ditambah untuk menimbulkan bengkokan ini. Berarti kita extrude, kita klik dulu, tab pada keyboard, kita pilih face bagian atas. Nah, ini face bagian atas, kita
E pada keyboard, extrude, Z pada keyboard, berarti tarik sumbu Z atas bawah. Oke, udah jadi. Klik sembarang, kita pilih vertis, ini kita blok, baru kita geser G pada keyboard, X pada keyboard. Nah, kan gini nih pedangnya kan. Nah, oke. Nah, G, X lagi geser, Z pada keyboard, solid. Nah, kan jadi kan? Nah, gitu maksud Inas. Kan dia kalau tadi dia tidak ditambah extrude, dia akan seperti ini. Nah, ini contohkan aja nih ya. Nah, ini kan panjang pedangnya nih. Ini tab, ini Z, frame. Kan otomatis gini nih bentuknya. Nah, yang ke bawah ini kan terikut. Sedangkan kita mau buat tajam di sisi pedang sebelahnya itu kan di garis ini. Berarti logikanya kan ditambah garisnya. Atau di extrude. Kan seperti Ines bilang. Nah, ini ya Ines step yang ini. Nah ini Ines yang klik ini. Nah, ini yang Ines klik titik. Kan di sini batas terakhirnya ke bawah. Oke, jadi logikanya kalau mau membengkokkan itu otomatis pasti di extrude untuk menambahkan ketajaman pedangnya di sisi sebelah. Oke, nah, kalau misalnya ada yang kurang-kurang nanti bisa dikasih tahu Inas ya. Yang bang, kurang ini bang, kurang jelas. Nah, biar Inas jelasin. Nanti mungkin ada Inas buat kayak kertas ya, biar dari situ aja cara jelasin. Terhapus. Nah, kita hapus yang nggak jadi. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Kita biar lebih enak, Z pada keyboard, material, kita mau buat itunya tuh warnanya. Nah, ini kita buat, kita klik tab. Oke, di sini kita pilih face, Z pada keyboard, wireframe kita blok, bagian atas juga kita blok, I pada keyboard. Nah, ini untuk kita buat. Oke. Ya. Oke. I pada keyboard, Z pada keyboard. Ini kita naikkan, kita rapiin. Oke. Jadi patah bagian situ ya. Ntar kita bagusin dulu. Oke, ntar. Oke, udah pas. Dah. Ini buster shotnya. Kita materialnya. Oke. Oke. Oke, udah. Oke, udah. Untuk apanya, warnanya. Oke, ini kita buat lagi di sini, sini kena ya. Ini. Oke, kita geser. Nah, gitu maksudnya. Oke, ini berarti kita lebarin lagi. Nah,
Udah jadi yang ini. Itu di situ ada tambahan itu sebenarnya. Nah, di situ. Kita ada dua cara pakai ini copy ya. Shift pada keyboard D X, sumbu X kita geser dulu. Mana tahu nanti salah. Ada dua cara. Yang cara pertama, tab pada keyboard di bagian pedangnya kita tambah garis. Z pada keyboard. Di sini di bagian hitamnya itu oke. Di sini nih, di sini baru Ctrl R pada keyboard. Nah, ini di bagian ini kita ini dikasih garis dulu ya, biar diputus maksudnya. Nah, di bagian face ini, Z pada keyboard, material ESY untuk majuin. Ini timbul di sini dia soalnya. Nah, oke, kita Z di sini. Oke, di sini tambah dua rapat gini. Dan Z material titik. Nah, di titik ini Z pada keyboard, wireframe di titik ini, dan sampai titiknya tembus ke dalam ya, bagian depan aja nih, bagian depan aja. Oke, ini yang belakang juga, ini font. Nah, itu maksud dinas. Kita bentuk seperti ini. Oke. Cuman ya, gini. Oke. Nah, oke, ini dia. Klik lagi. Nah, kita turunkan kayak seperti itu. Ini dinaikkan sedikit lah biar kelihatan. Nah, udah itu kan ini dibolongin ini bagian ini pakai lingkaran yang dulu diwarnain. Nah, Ines bilang tadi ada UP Sphere. Shift A pada keyboard, mesh, UP Sphere, klik kanan pas aktif set mode, klik di bagian object data properties, normal atau smooth. Nah, ini kita warnain. Oke, ini copy satu yang untuk bolongin. Copy satu lagi, kita masang material. Ya, tahu Final Fantasy, tahu kan di pedang Cloud itu bisa dipasang material. Nah, oke, ini dia. Ini kita kecilkan UV sphere-nya. Z pada keyboard, wireframe. Oke, kita kecilkan. Dibolongin ini depan belakangnya. Bolongannya ini nggak tembus ini, kalau nggak salah di game itu. Jadi di bagian sini aja. Z, ya. Dia nggak tembus. Materialnya itu kalau mau dipasang langsung pasang aja nggak apa-apa, nggak usah dibolongin. Dikecilkan lagi. Oke, kita kecilkan segini. Ini dia di sini ya, di sini besarkan lagi lah karena materialnya nanti bermasuk. Shift D pada keyboard untuk copy, Z pada keyboard atas bawah. Oke, udah solid. Nah, ini materialnya. Oke, sekarang kita klik badan pedangnya. Udah, kita pilih yang kunci Inggris ya, modifier properties, add modifier, boolean, klik objek, logo iconnya ini, klik yang atas dulu, sphere, apply, klik apply, klik lagi sphere, X pada keyboard, delete. Nah, bolong. Nah, berikutnya besarannya segini ya kira-kira.
Shift D pada keyboard X untuk nanti materialnya. Yang bawah ini juga klik badannya dulu, badan pedang, add modifier, baru pilih boolean. Siap itu objek, klik icon objek, klik di sphere bawah, pilih apply, klik lagi sphere-nya, tekan X pada keyboard, delete, Z pada keyboard, baru material preview. Nah, di sini kita masukkan materialnya. Nah, biar agak kelihatan dia bolongannya itu ada, S pada keyboard skala, kan agak berongga dia. Nah, itu agak berongga. Oke, ini kita ganti warna materialnya, kita tambah karena dia warnanya warna baru. Oke, materialnya kita tambah. Oke. 0,9. Ada yang udah pernah mainkan game Final Fantasy PS1? Itu game Final Fantasy terbaik ya menurut Ines. Gara-gara game itu Ines jadi suka RPG. Dulu nggak suka RPG, paling suka itu game action sama game berantem balap. Nah, ini materialnya. Oke. IR-nya 0,9 ya, taruh ya. Tab A assign. Nah, itu dia udah jadi untuk penempatan materialnya. Nah, sekarang di bagian pedangnya Z wireframe. Oke. Oke. Z wireframe-nya kita tambah Ctrl R pada keyboard. Kalian modifikasi pun bisa ini pedangnya. Ctrl R pada keyboard, kita tambah garis untuk simbolinnya solid, garis. Oke. I dua kali, Y untuk extrude Y. Oke. Ini biasa pedangnya ini tajamnya ini bukan gini nih. Nah, ini kita buat titik dulu. Oke. Mana? Tertak. Ada yang ketarik, apa yang salah ya? Oke. Nah, gini aja nih. Nah, udah. Setelah itu sebenarnya ini di pedangnya ini agak, ini kita tutup dulu ya empty-nya. Di pedangnya ini bagian apanya ini sebenarnya bolong. Dah, kita bolongin aja ya. Nah, oke. Ini face I pada keyboard untuk membuat garis tepi, S Y, extrude Z. Nah, sekarang kita satukan di pedangnya. Di pedangnya ini memang dia nggak kelihatan kali, cuman kan ada sisi-sisinya itu bolong. Nah, gini. Ini kita rapatkan SX lagi, SX sedikit aja. Untuk di sini kita buka lagi hidden-nya untuk apa nih namanya? Gambar referensi SZ. Nah, ini oke, baru kita buat di sininya SZ lagi. Ada kayak apa itu? R4 ya, 4 kita buat. Nah,
Ini untuk nimbulin di bagian ini. Face pada keyboard, baru tekan Alt, tahan, klik di garisnya ini untuk keliling supaya kita nggak capek. Tahan shift, klik satu, tahan lagi shiftnya, tahan shift Alt, klik. Nah itu masuk dinas, baru ESY SX. Nah itu Y depan belakang, X kanan kiri. Jadi tadi kan kita masih di bagian ini nih, perhatiin ya. Tadi kan kita nge-extrude-nya masih bagian Y. Sedangkan ini kan ini, ini kan di kanan sama di kiri nih. Baru SX. Nah itu baru dia keluar. Makanya Ines bilang kalau X itu kanan kiri, Z itu atas bawah, Y itu depan belakang. Udah, tap lagi, kita di bagian garisnya ini, Z solid, Ctrl B. Oke, udah gini aja lah. Oke, setelah itu ada lingkaran bola-bola di situ. Di pedangnya. Nah itu kan ada, ini berarti dia Z material, kita letak ya, Z material, Z wireframe, kecilkan di sela-sela itu dia. Ini kita panjangkan dulu, kejepit dia. Z pada keyboard, wireframe, tab, ini kita ganti dulu ke titiknya, ini kita tarik ke bawah. Nah itu masuk dinas supaya masuk bolanya, terlalu sempit jadi kecil kali. Nah kecilkan lagi S. Dah, ini dia ada di sela-sela ini kan. Nah dia di sela-sela ini tapi dia agak keluar. Z pada keyboard solid, nah dia agak keluar gini. Nah sekarang tinggal kita copy, shift pada keyboard, aktif di apanya itu, shift D, baru geser ke sumbu X, shift D pada keyboard bersamaan X, tapi ke kanan ya, X itu kan kanan kiri, shift pada keyboard X, shift pada keyboard X, shift pada keyboard X, sumbu X, shift pada keyboard X. Nah kalau kerapatan atau jaraknya kurang menentu, kita geser-geser lagi, ini. Oke. Nah sekarang tahan shift, bola ini kita klik, sphere-nya ini shift, jangan kena gambar ya, ditutup ya. Ini shift, tahan shift, klik, 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 klik. Udah diklik, kita kan pilih tanda kutip right. Mau ke sebelah, ke belakang berarti. Tapi kita penghadapannya ke kanan. Shift D pada keyboard, Y itu depan belakang. Nah ini Z pada keyboard material. Nah udah kelihatan kan. Nah ini dia, terlalu banyak ya bolanya, kita hapus aja ya beberapa, coba 4 aja. Kelang-kelang ya, terlalu banyak bolanya. Oke, terlalu rame tadi. Nah setelah itu bagian terakhir kita buka lagi empty-nya, Z pada keyboard, wireframe itu silinder kan, ini bilang silinder tadi. Oke, material preview, ini klik, ini belum diwarnain tadi ya, belum diwarnain. Oke, di material preview di sini ada nih satu garis lagi. Oke, iya. Oke, kita masukkan lagi warnanya. Nah di bagian bawah tinggal kita tambah silinder. Shift A pada keyboard bersamaan mesh, pilih silinder. Nah pas aktif di silinder, klik kanan, set smooth, baru object data properties kita ganti auto smooth. Nah ini pedangnya. S pada keyboard, Z, kecilkan S pada keyboard lagi, bottom atau bawah. Nah kita mau masukkan gagangnya di
tengah-tengah, di dalam, gagangnya di dalam, kan di dalam tuh gagangnya, dalam pedangnya. Oke, kegedean dia, kecilkan lagi. Nah, ini udah pas. Oke, sekarang kita panjangkan S pada keyboard, skala Z pada keyboard, sumbu Z atas bawah. Nah, udah jadi untuk gagang pedangnya. Buster Sword ya, pedang game pertama terbesar lah ini. Nah, lihat. S. Oke. Nah, ini kita akan dulu, Oke. Nah, baru kita buat kayak di episode Zelda. Buat pedang Zelda, klik dulu silindernya, tab, Ctrl R pada keyboard, kita kasih ini didekatkan gini ya, biar muncul garisnya. 9 aja. 9. Baru Z pada keyboard, wireframe. Nah, titik-titiknya untuk kita buat kelang-kelang ya. Oke, E pada keyboard S. Nah, itu baru di bagian bawahnya terakhir ini tab pada keyboard di bagian silinder, tab pada keyboard di bagian atas face. Nah, ini mau kita tongolin, di extrude lah istilahnya. E pada keyboard, Z pada keyboard, baru berhentikan dikit, E pada keyboard, S pada keyboard, tarik ke kiri mouse-nya, E pada keyboard, Z pada keyboard, tarik. Nah, tuh, tarik ke bawah mouse-nya. Ini kita ada posisi bawah. Kalau atas kan gini. Nih, atas ini depan tapi bawah yang mau kita extrude. Nah, ini maksudnya. Ini tarik atas batas bawah ini. Dah. Baru berikutnya E pada keyboard, Z pada keyboard, S pada keyboard. Untuk nutup tab. Udah jadi untuk gagang pedang Cloud Strife. Karakter paling cool lah itu. Nah, kalau kesannya kurang panjang pedangnya, badannya kita panjangkan nih. Ini jangan ikutan, kita geser dulu nih. S pada keyboard, Z. Kan Buster Sword itu panjang besar tuh pedangnya. Nah, si Cloud bisa ngangkat kayak gitu ya. Oke, kita masukkan materialnya, tapi itu resikonya. Oke, kita ulang. Resikonya seperti tadi, dia gepeng. Nah, kalau mau dipanjangkan lagi bawahnya aja. Tab di bagian badannya. Ini yang bawah kita tarik semua ke bawah. Nah, gini. Udah kita tarik. Nah, yang bagian atas ini kita geser. Nah, gini. Masukin nas. Oke, udah jadi pedang Cloud Strife-nya. Yang nggak dipakai kita hapus. Oke, sekarang kita tinggal rendernya. Oke, tekan N pada keyboard, pilih view, lock to kamera, shortcutnya lupain aktifin. Aduh, maaf ya. Oke, ini dia tanda kutip, view kamera, shift A pada keyboard, mesh, plane, pedang kita kegedean, kita kecilkan dulu, blok semua. Udah di blok, tekan S pada keyboard, skala kita kecilkan. Oke, kita kecilkan dulu pedang Buster Sword-nya sampai semana kita mau. Udah, itu tanda kutip atas, view kamera, geser pakai logo tangan, icon tangan. Sekarang kita warnain dulu untuk plane-nya. Oke. Nah, S pada keyboard untuk skala, tab pada keyboard, pilih edge atau garis, klik di bagian
belakang ya kan, sumbu Y nih, depan belakang. E pada keyboard, Z pada keyboard, atas bawah, kita ke atas, klik lagi garisnya Edge, Ctrl B pada keyboard, dah, baru udah kita tarik, scroll, dah, klik tab pada keyboard, klik kanan masih di plane, set mode, baru auto smooth. Nah, S pada keyboard, X pada keyboard untuk memanjangkan ke kanan dan ke kiri. Kita paskan dulu. Oke, sekarang kita sembunyikan dulu plane-nya. Dia terlalu ke atas ya. Oke, plane-nya dibuka lagi. Shift sembarang ya, jangan kena. Shift pada keyboard, baru like pencahayaannya 1000 untuk bagian atas. Tarik ke atas, tanda kutip top atau atas, S X. Oke, baru Shift D X, SX, SY. Oke, ini 8. Shift D copy X ke kiri, kanan kiri ya. Ini S, ini 600, mas taruh. Baru yang ini Shift D mengcopy bersamaan di keyboard Y. Dah, pilih tanda kutip, tekan left, R untuk rotasi. Ini mau tembakkan cahayanya ke bagian materialnya. SZ, 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 SX. Baru yang ini di sini, ini di sini. Oke, sekarang Z pada keyboard solid. If-nya ini ambiennya diklik, belumnya diklik, center reflection-nya diklik, di bawahnya reflection diklik, tanda kutip 1. View kamera kita cocokkan mana pas untuk ngerender nanti. Dan setelah itu ganti ke cycle. Yang mau pakai cycle baru di bagian view layer properties, denoising data di checklist. Setelah itu kita render. Nah, ini dia, kita render. Oke, ini percepat ya. Oke, ini dia udah mau siap Buster Sword dari Cloud Strife dari seri game Final Fantasy 7. Oke, Final Fantasy yang paling bagus. Nah, ini pedang-pedangnya itu bisa kalian modifikasi ya. Modifikasi gimana bentuknya boleh. Itu tidak ada larangan dan tidak legal, tidak ilegal. Boleh dimodifikasikan, kalian sendiri yang mendesain, atau pedangnya itu berdasarkan cloud misalnya, dimodifikasi sedikit, namanya tetap Buster Sword, nggak apa-apa, itu nggak ada larangan kok dalam dunia desain mendesain. Nah, sesudah selesai gini, seperti biasa, jangan lupa yang pakai cycle kita pindah dulu, masuk ke compositing, dah, klik use nodes-nya, klik sembarang di tempat kosong, Shift A pada keyboard, klik search, nah, denoise langsung keluar. Setelah itu taruh ke tengah. Nah, baru di alpha tarik garisnya ke normal, di deep taruh ke albedo. Setelah itu di scene bawah image editor, setelah itu render result. Sekarang kita menunggu supaya tidak ada lagi noise atau bintik-bintiknya. Nah, setelah sudah selesai seperti ini, ya udah tinggal kalian save. Oke, itu dia video kali ini, yaitu pembuatan modeling 3D pedang ya, pedang di episode ketiga, yaitu pedangnya dari Cloud Strife seri game Final Fantasy 7. Kalau ada kesalahan dalam penyampaiannya tadi, Ines minta maaf. Kalau kekurangannya mohon ditambahkan. Kita sampai ketemu di video-video Ines selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.